Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Maharani dengan NIM 23180048, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Nah, pada kali ini saya ingin membahas tentang fenomena judi online yang dikaitkan dengan kewarganegaraan. Nah, untuk saat ini negara kita dalam krisis masalah tentang judi online. Nah, judi online ini sangat banyak akibat yang negatif untuk negara kita dan diri kita sendiri. Nah, untuk judi online ini sudah banyak ya tersebar berita-beritanya, seperti anak-anak atau remaja-remaja yang sudah stres menghadapi utang yang banyak. Nah, itu sudah banyak beredar di media sosial. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak melihat kasus-kasus yang sedemikian. Nah, saya akan share beberapa kasus atau berita-berita yang viral di media sosial yang mungkin teman-teman juga sudah melihat atau membacanya. Nah, ini beberapa contoh berita yang saya dapatkan di media sosial atau di internet. Ini contohnya ada ibu di Makassar polisikan anak kandungnya sendiri gara-gara gadaikan 3 motor untuk main judi online. Nah, ini bukan hanya masyarakat biasa pada umumnya, pemerintahan juga sebagai pemerintah, pejabat juga melakukan judi online ini untuk kesenangan pribadi. Nah, kenapa hanya masyarakat pada umumnya aja yang diberi sanksi, sedangkan para pejabat-pejabat banyak yang meloloskan diri dan dapat menggunakan kekuasaannya untuk melepaskan diri dari undang-undang yang berlaku tentang tindak kriminal. Ini kan sudah termasuk tindak kriminal, judi online ini. Nah, di sini ada satu contoh lagi tentang judi online. Gara-gara judi slot, pemuda asal Gunung Kidul pilih gantung diri di makam. Kita dapat lihat bahwa orang-orang yang judi online itu kebanyakan itu sudah kehilangan akal sehatnya dan nyawa pun bisa jadi pelampiasan untuk emosi atau stres yang banyak pikiran. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu adalah asumsi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada dari pandangan yang berbeda. Dari ancaman-ancaman ini apa sih kaitannya dengan kewarganegaraan? Dari sekian banyak kasus-kasus judi slot dan kini yang lagi maraknya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penerus-penerus bangsa, penerus-penerus negara kita sudah terpengaruh oleh kemajuan digital saat ini. Nah, dan apa aja sih dampak-dampak yang diakibatkan oleh judi online ini? Seperti untuk dampak sosialnya, ada kerusakan finansial. Judi online dapat menyerumuskan individu ke dalam hutang yang menumpuk, mengganggu stabilitas keuangan, ekonomi, bahkan mendorong tindakan kriminal. Nah, dan juga dengan gangguan kesehatan mental. Kecanduan judi online dapat memicu kecemasan, depresi, atau gangguan mental karena banyak sekali yang dipikirkan karena hutang yang menumpuk gara-gara kalah main judi. Kekerasan dalam rumah tangga, masalah keuangan akibat judi online dapat meningkatkan potensi KDRT dan kekerasan dalam rumah tangga, dan itu juga mengakibatkan kriminal ujung-ujungnya ya teman-teman. Nah, ada juga kriminalitas, eksploitasi anak. Judi online rentan digunakan untuk menjerat anak-anak di bawah umur, berpotensi mengarah pada eksploitasi dan pelecehan seksual. Ini juga merusak penerus-penerus bangsa Indonesia yang bisa jadi di masa depan dia akan menjadi bibit unggul bangsa dan negara kita. Ada juga dampak ekonomi, kehilangan pendapatan negara, pencucian uang, gangguan aktivitas ekonomi. Judi online ilegal merugikan negara karena pajak yang tidak terbayarkan oleh masyarakat ataupun pemerintah atau pejabat yang melakukan judi online tersebut. Ada juga dampak hukumnya, pelanggaran hukum, judi online ilegal di Indonesia dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Meningkatkan beban aparat penegak hukum. Penegak hukum terhadap judi online membutuhkan sumber daya dan upaya yang signifikan dari aparat penegak hukum. Selanjutnya, apa sih upaya negara untuk mengatasi judi online ini? Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi maraknya judi online. Di antaranya ada penegakan hukum. Bisa dengan pemblokiran situs judi online atau penangkapan pelaku judi online agar tidak ada korban-korban lainnya. Nah, ada juga untuk pencegahannya.
kampanye publikasi. Melakukan kampanye publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya judi online. Ini perlu sekali untuk teman-teman yang biasanya masyarakat-masyarakat lain yang tidak tahu tentang judi online atau tentang digital-digital ini, yang kurang mengerti dan sedang kekurangan biaya atau ekonomi dalam kehidupannya. Ini mudah sekali untuk ditipu atau diajak iming-imingkan oleh seseorang ataupun oknum-oknum yang merugikan masyarakat. Nah, yang kedua ada kerjasama dengan berbagai pihak, bekerja dengan berbagai pihak seperti lembaga swadaya, masyarakat, tokoh agama, dan pemuka adat untuk mencegah judi online. Mengembangkan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah transaksi judi online. Baiklah teman-teman semua, selain upaya-upaya yang saya sebutkan tadi, kita penting untuk mendorong masyarakat agar lebih produktif dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Penguatan ekonomi keluarga dan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan yang memadai juga dapat membantu meminimalisir potensi seseorang terjerumus ke dalam judi online. Nah, teman-teman semua, sekian yang dapat saya sampaikan tentang judi online yang dikaitkan dengan kewarganegaraan. Nah, jika ada kesalahan kata atau tindakan yang saya lakukan, mohon maaf. Saya di sini tidak bermaksud untuk menyinggung pihak-pihak tertentu, dan ini murni pendapat saya sendiri. Makasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.